Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nova Ramadhani, Nugraha Fitra, Putri Ayudea, Reni Dwi Nur Anggraini, dan Revita Fitria Devi. Pertama-tama kami akan menjelaskan terkait profil perusahaan dari Pia Cap Mangkok. Baik, berikutnya deskripsi Pia Cap Mangkok. Pia Cap Mangkok didirikan oleh pasangan Zabur Utomo atau Oi Tulan dan Tri Pinarti atau The Pinio pada tahun 1959 yang meneruskan warisan resep dari para leluhur. Pada awalnya, proses produksi dilakukan di rumah atau homemade yang tersedia hanya satu rasa, yaitu kacang hijau yang dikemas dengan kertas minyak tanpa cap dan tanpa logo. Pada tahun 1960, Oi Tulam menciptakan kemasan dengan logo yang bertuliskan istimewa dengan dua karakter Cina yang berbunyi Shuangxi. Di tahun 70-an terjadi pemberhentian produksi sementara karena terdapat regulasi baru tentang larangan penggunaan pia babi dan akhirnya mulai produksi kembali di tahun 80-an dengan menggunakan minyak nabati hingga saat ini. Baik, berikutnya masalah yang dialami Pia Cap Mangkok selama beberapa tahun terakhir yaitu kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku dan tidak sesuainya kebutuhan bahan baku yang diproduksi. Selanjutnya, pemborosan biaya produksi. Karena penjualan yang tidak menentu, yaitu adanya COVID-19, dan penyesuaian penjualan pia di era setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya, hasil yang diharapkan setelah adanya kendala. Yang pertama, dapat menyusun anggaran produksi, supaya usaha Pia Cap Mangkok dapat mengetahui jumlah barang yang akan diproduksi, yang akhirnya dapat menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan. Selanjutnya, dapat menganggarkan kembali biaya produksi. Usaha Pia Cap Mangkok dapat menganggarkan kembali biaya produksi agar terhindar dari pemborosan biaya. Usaha Pia Cap Mangkok memiliki tujuan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek meliputi mengurangi kerusakan tingkat kerusakan produk dengan menjaga kualitas produk, menjaga kelancaran proses produksi sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan, menjaga kontinuitas usaha agar terus berkembang, mencapai target produksi dengan memproduksi barang berdasarkan pesanan, dan masa khusus standar kualitas berdasarkan rasa dan tingkat keawetan. Kemudian, tujuan jangka panjang antara lain usaha ini harus mampu bersaing dengan usaha lain yang sejenis, meningkatkan produksi dan pemasaran di berbagai tempat di seluruh Indonesia, mengadakan ekspansi usaha wilayah pemasaran Pia Cap Mangkok di outlet cabang Suhat yaitu di Malang, Batu, dan Bali. Ini saya akan memaparkan mengenai penyusunan anggaran dari UMKM Pia Cap Mangkok. Kami menyusun anggaran dengan memperhatikan data-data yang telah kami lampirkan pada laporan akhir kami. Yang pertama, yaitu perhitungan forecasting penjualan, di mana kita menghitung tren penjualan per triwulan dengan metode least square. Nah, terdapat beberapa hal penting terkait analisa tren pada penjualan 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020, penjualan mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, penjualan mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Kenaikan ini terjadi karena adanya kebijakan lockdown. Dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan karena ekonomi sudah membaik atau hampir normal, serta pemerintah sudah memperbolehkan masyarakat untuk berkumpul dan merayakan hari-hari besar tertentu. Setelah menghitung tren penjualan, kita lanjut menghitung indeks musim dan forecasting penjualan, di mana forecasting yang dilakukan oleh kelompok kami adalah dengan menggunakan forecasting metode least square. Metode ini merupakan salah satu metode kuantitatif atau statistika yang memanfaatkan data time series dengan analisis proyeksi kecenderungan. Proyeksi ini didasarkan oleh nilai musiman yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun. Terdapat fluktuasi dikarenakan adanya tahun baru Imlek, Lebaran, hari Natal, dan hari-hari penting lainnya.
Perhitungan anggaran kedua adalah anggaran distribusi penjualan. Pada perhitungan anggaran ini terdapat beberapa poin penting di mana daerah Malang merupakan daerah paling banyak dalam pendistribusian produk Pia Cap Mangkok. Karena pusatnya ada di Malang dan sebesar 65%. Minat konsumen cenderung pada Pia varian kacang hijau sehingga jumlah distribusi produk Pia varian kacang hijau lebih banyak dibandingkan varian durian. Harga jual durian juga relatif lebih mahal karena durian merupakan bahan baku yang termasuk ke dalam bahan baku musiman. Dan yang terakhir, seluruh kota memiliki harga jual yang sama, yaitu seharga Rp5.000 per piecesnya. Selanjutnya adalah perhitungan rencana produksi. Anggaran produksi untuk produk Pia Cap Mangkok tahun 2023 menggunakan pola produksi bergelombang, di mana pola produksi bergelombang ini memiliki tingkat gelombang produksi yang tidak terlalu tajam, sehingga mendekati nilai konstan. Keuntungan dan kerugian pada pola produksi sebelumnya akan saling menutup satu sama lain, dan menjadikan tingkat produksi berfluktuasi langsung terhadap pola penjualan musiman, sehingga dengan penerapan pola produksi bergelombang dapat mengatasi permasalahan dari Pia Cap Mangkok mengenai pemborosan biaya akibat terlalu banyaknya produk yang diproduksi dan menekan biaya simpan atau resiko barang rusak akibat penyimpanan akan semakin kecil. Selanjutnya, perhitungan anggaran kebutuhan bahan mentah di tahun 2023. Perhitungan ini disusun untuk merencanakan kebutuhan bahan baku oleh perusahaan Pia Cap Mangkok. Berikut anggaran kebutuhan bahan baku pada varian kacang hijau yang dihitung tiap triwulan. Dan berikut perhitungan anggaran kebutuhan bahan baku pada varian durian. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah fisik bahan baku yang diperlukan perusahaan Pia Cap Mangkok untuk memproduksi pia varian kacang hijau lebih banyak dibandingkan varian durian, dikarenakan minat konsumen cenderung pada varian kacang hijau, sehingga kebutuhan bahan baku varian kacang hijau lebih banyak dibandingkan kebutuhan bahan baku untuk produksi pia varian durian. Selanjutnya, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan mentah ini merupakan anggaran yang terkait dengan perencanaan secara terperinci, di mana anggaran tersebut digunakan untuk rencana pembelian bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam produksi. Pada perusahaan Pia Cap Mangkok ini, dalam proses produksinya membutuhkan bahan baku untuk dibeli, diantaranya tepung terigu, pulpen, gula pasir, garam, empulak, cappuccino glaze, telur, LPG, creamer, minyak, dan isi pia seperti kacang hijau, durian. Berikut perhitungan anggaran pembelian bahan mentah pia di perusahaan Pia Cap Mangkok. Yang pertama, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah tepung terigu, kemudian perhitungan anggaran pembelian bahan mentah minyak, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah pulpen, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah garam, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah gula pasir, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah empulak, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah LPG, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah creamer, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah cappuccino glaze, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah telur, perhitungan pembelian anggaran bahan mentah kacang hijau, perhitungan anggaran pembelian bahan mentah durian. Selanjutnya, anggaran biaya bahan mentah. Anggaran biaya ini terkait dengan perencanaan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi. Perusahaan Pia Cap Mangkok untuk proses produksinya membutuhkan bahan baku diantaranya tepung terigu, pulpen, gula pasir, garam, empulak, cappuccino glaze, telur, LPG, creamer, minyak, dan isi pia seperti kacang hijau, durian. Berikut perhitungan anggaran biaya bahan baku untuk proses produksi pia varian kacang hijau. Anggaran biaya bahan yang dibutuhkan untuk varian kacang hijau di perusahaan Pia Cap Mangkok pada kuartal 1 1.023.319.900
rupiah. Untuk kuartal kedua sebesar Rp973.391.282. Untuk kuartal ketiga sebesar Rp1.903.611. Dan kuartal keempat sebesar Rp1.189.994.579. Sehingga anggaran biaya bahan mentah untuk varian kacang hijau di tahun 2003 sebesar Rp5.943.776.140. Untuk anggaran biaya bahan mentah varian durian, dapat disimpulkan bahwa perhitungan tersebut anggaran biaya bahan mentah yang dibutuhkan untuk varian durian di perusahaan Pia Cap Mangkok pada kuartal 1 sebesar Rp712.141.801. Kuartal kedua sebesar Rp677.970.055. Untuk kuartal ketiga sebesar Rp702.546.303. Dan kuartal keempat sebesar Rp822.106.386. Sehingga total anggaran biaya bahan mentah untuk varian durian sebesar Rp2.914.547. Selanjutnya, perhitungan pemakaian tenaga kerja langsung. Anggaran ini disusun untuk merencanakan pemakaian tenaga kerja langsung di perusahaan Pia Cap Mangkok. Anggaran pemakaian tenaga kerja langsung untuk varian kacang hijau. Dalam perhitungan ini disimpulkan bahwa total anggaran pemakaian tenaga kerja untuk varian Pia kacang hijau pada Departemen Pemasakan sebesar Rp4.933.191. Untuk Departemen Assembly sebesar Rp2.466.595. Dan Departemen Pengoperasian sebesar Rp9.866.383. Dan Departemen Pengemasan sebesar Rp2.466.595. Selanjutnya, anggaran pemakaian tenaga kerja langsung untuk varian Pia durian. Dalam perhitungan ini disimpulkan bahwa total anggaran pemakaian tenaga kerja untuk varian Pia durian pada Departemen Pemasakan sebesar Rp2.448.976. Untuk Departemen Assembling sebesar Rp1.074.488. Untuk Departemen Pengoperasian sebesar Rp4.297.953. Untuk Departemen Pengemasan sebesar Rp1.074.488. Selanjutnya, perhitungan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja ini merupakan anggaran yang berkaitan dengan perencanaan secara sistematis tentang upah yang akan dibayarkan kepada karyawan perusahaan selama periode yang akan datang. Pada perusahaan Pia Cap Mangkok ini memiliki 4 departemen tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, yaitu Departemen Pemasakan, Assembling, Pengoperasian, dan Pengemasan. Berikut perhitungan anggaran tenaga kerja langsung untuk varian Pia kacang hijau. Dalam perhitungan ini, anggaran tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan Pia Cap Mangkok di triwulan pertama sebesar Rp933.741.80. Untuk triwulan kedua sebesar Rp888.183.015. Untuk triwulan ketiga sebesar Rp920.948.930. Dan triwulan keempat sebesar Rp1.080.350.620. Sehingga total semua sebesar Rp3.823.223.645. Untuk perhitungan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk varian durian. Dalam perhitungan ini, anggaran tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan
biaya cap mangkok di triwulan pertama sebesar Rp406.908.170. Untuk triwulan kedua sebesar Rp389.382.897. Untuk triwulan ketiga sebesar Rp401.425.432. Untuk triwulan keempat sebesar Rp469.740.442, sehingga total summa sebesar Rp1.655.456.942. Selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik pada biaya cap mangkok perhitungannya berdasarkan luas lantai bangunan dan penggunaan listrik perbagian, serta terdapat perhitungan biaya overhead pabrik pada masing-masing bagian produksi. Seperti yang pertama ada rencana biaya overhead pabrik bagian pemasakan, rencana biaya overhead pabrik bagian assembling, rencana biaya overhead pabrik bagian pengovenan, rencana biaya overhead pabrik bagian pengemasan, rencana biaya overhead pabrik bagian administrasi dan gudang, rencana biaya overhead pabrik bagian pemeliharaan dan perbaikan, dan rencana biaya overhead pabrik bagian penjualan. Pada masing-masing departemen ini terdapat penyusutan seperti bangunan, mobil box, peralatan pemeliharaan, komputer, meja aluminium, oven dan mesin penggiling, serta perhitungan untuk tenaga kerja tidak langsung, penggunaan listrik, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi. Dari hasil perhitungan rencana biaya overhead pabrik, maka dihasilkan perhitungan pada tarif masing-masing proses maupun departemen pada usaha biaya cap mangkok, baik untuk varian rasa kacang hijau dan sejenisnya, serta varian rasa durian. Berikut ini merupakan hasil perhitungan pada tarif masing-masing departemen yang penyusunannya terdiri dari biaya overhead pabrik langsung dan biaya overhead pabrik tidak langsung yang terdiri dari jasa administrasi dan gudang, jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin, jasa bagian penjualan. Kemudian total produksi ini didapat dari total keseluruhan dibagi dengan volume penjualan, maka ditetapkan tarif masing-masing proses yaitu sebesar sebagai berikut yang tertera di tabel. Selanjutnya yaitu anggaran persediaan barang jadi. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan yang kelompok kami susun. Yang pertama terdapat biaya bahan baku langsung. Nah, biaya bahan baku langsung ini didapat dari anggaran biaya bahan mentah dibagi dengan anggaran produksi. Kemudian biaya tenaga kerja langsung didapat dari anggaran tenaga kerja langsung dibagi dengan anggaran produksi masing-masing triwulan. Kemudian BOP tetap ini didapat dari perhitungan rencana overhead yang setiap bulannya pengeluaran atas biaya bersifat tetap. Kemudian BOP variabel ini didapat dari perhitungan rencana overhead pabrik yang setiap bulan pengeluarannya atas biaya tersebut bersifat berubah-ubah sesuai dengan produksinya. Kemudian dari biaya tersebut ditotal, maka dihasilkan total tarif dari masing-masing triwulan. Kemudian untuk perhitungan persediaan barang jadi awal, baik varian rasa kacang hijau dan varian rasa durian itu diperoleh dari total tarif masing-masing triwulan dikalikan dengan data persediaan awal yang didapat dari tabel anggaran produksi. Sedangkan untuk persediaan barang jadi akhir, baik rasa kacang hijau dan sejenisnya serta varian rasa durian diperoleh dari total tarif masing-masing triwulan dikalikan dengan data persediaan akhir di tabel anggaran produksi. Kemudian anggaran variabel. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan pada usaha biaya cap mangkok, terdapat biaya lain yaitu biaya variabel pada usaha ini.
seperti biaya alat tulis, biaya pulsa, gaji administrasi dan keuangan, dan biaya lain-lain. Untuk perhitungan anggaran variabel adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa biaya yang tergolong sebagai fixed cost atau biaya tetap, dan terdapat beberapa yang variable cost. Seperti terlebih dahulu kita menghitung mengenai biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain ini range-nya itu berbeda, sehingga kita harus membedakan antara variable cost dan fixed cost dari biaya lain-lain ini. Variable cost dari biaya lain-lain diperoleh dari selisih harga dikurangi dengan selisih range. Kemudian fixed cost ini didapat dari range harga tertinggi dikurangi hasil fixed cost dikali range unit tertinggi. Kemudian dilakukan penjumlahan baik variable cost yang diperoleh, kemudian fixed cost yang diperoleh. Sehingga total dari masing-masing variable cost dan fixed cost yaitu sebesar sebagai berikut, seperti yang tertera pada slide PPT berikut ini. Setelah melakukan anggaran variabel, kemudian penyusunan harga pokok produksi. Harga pokok produksi varian kacang hijau dan sejenisnya pada usaha Bia Cap Mangkok didapat dari biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, yang mana perhitungan ini telah disusun pada bagian-bagian sebelumnya. Setelah ditotal, maka ketemu hasil dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan barang jadi awal sama dengan barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangkan dengan persediaan barang jadi akhir, maka dihasilkan harga pokok produksi pada varian rasa kacang hijau masing-masing triwulan usaha Bia Cap Mangkok, yang mana triwulan pertama menghasilkan HPP sebesar 2.632.402.534. Triwulan 2, 2.536.915.769 rupiah. Triwulan 3, 2.605.591.013 rupiah. Triwulan 4, 2.939.686.671 rupiah. Selanjutnya, harga pokok produksi varian durian. Sama seperti harga pokok produksi varian rasa kacang hijau dan sejenisnya, komponen penyusunan harga pokok produksi itu sama. Akan tetapi di sini varian durian nilainya lebih kecil daripada varian rasa kacang hijau dan sejenisnya, dikarenakan persentase pelanggan itu lebih condong atau lebih suka untuk membeli varian rasa kacang hijau dan sejenisnya daripada varian rasa durian. Sehingga triwulan pertama pada varian rasa durian untuk HPP dihasilkan senilai 1.398.517.615. Kemudian triwulan 2 1.344.821.707 rupiah. Triwulan 3 1.383.440.490 rupiah, dan triwulan 4 1.571.315.582 rupiah. Baik, berikutnya yaitu penyusunan anggaran kas per triwulan tahun 2023. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Pada kuartal pertama, saldo kas awal ini diketahui dari hasil cash of name pada akhir tahun 2022 yang menunjukkan saldo kas sebesar Rp1.855.750.000. Selanjutnya, penerimaan kas. Penerimaan kas ini berasal dari penerimaan penjualan Bia Cap Mangkok secara tunai. Dari total keseluruhannya,
kas yang tersedia yaitu sebesar 25.832.296.424 rupiah. Selanjutnya, pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini dapat terjadi karena adanya pembelian bahan baku langsung, pembayaran upah tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi total kas yang dibutuhkan pada pengeluaran kas ini yaitu sebesar 19.786.098.106 rupiah yang menghasilkan saldo akhir sebesar 6.046.198.318 rupiah. Selanjutnya, total BOP per kuartal yang terdapat depresiasi bangunan, depresiasi mesin penggiling, depresiasi meja aluminium, depresiasi oven, depresiasi komputer, depresiasi peralatan pemeliharaan, dan depresiasi mobil box. Jadi, perhitungan ini diperoleh dari BOP keseluruhan beban depresiasi. Baik, berikutnya penyusunan laporan laba rugi tahun 2023. Dengan menyusun proyeksi laporan laba rugi ini, maka akan diketahui perkembangan hasil operasi perusahaan setiap triwulannya selama tahun 2023. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Laba bersih sebelum pajaknya yaitu sebesar 2.559.623.883 rupiah. Dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, maka pengeluaran pajak penghasilan pada Pia Cap Mangkok ini sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, yang menjadikan pajaknya sebesar Rp12.798.119 yang menghasilkan laba bersih setelah pajak yaitu sebesar Rp2.546.825.763. Berikut ini merupakan perhitungan neraca pada Pia Cap Mangkok. Berdasarkan perhitungan yang kelompok kami lakukan, total dari aktiva dan pasiva sebesar Rp2.141.596,37. Kemudian ada hasil analisis masalah. Masalah yang dihadapi oleh Pia Cap Mangkok selama beberapa tahun terakhir dapat diatasi dengan menggunakan pola produksi bergelombang pada anggaran produksi untuk produk Pia tahun 2023, di mana penggunaan pola produksi bergelombang memiliki gelombang produksi yang tidak terlalu tajam, sehingga mendekati konstan dan memberikan keunggulan terkait keuntungan dan kerugian pada pola produksi sebelumnya yang saling menutup. Kemudian, pola produksi bergelombang menjadikan tingkat produksi berfluktuasi langsung terhadap pola penjualan musiman, sehingga dengan penerapan pola produksi bergelombang dapat mengatasi permasalahan dari Pia Cap Mangkok mengenai pemborosan biaya, akibat terlalu banyaknya yang diproduksi dan menekan biaya simpan. Maka, resiko barang rusak akibat penyimpanan akan semakin kecil. Kemudian, adanya pola ini diharap Pia Cap Mangkok dapat menyusun anggaran produksi sehingga dapat mengetahui jumlah barang yang akan diproduksi, yang akhirnya Pia Cap Mangkok dapat menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan dan dapat menganggarkan kembali biaya produksinya agar terhindar dari pemborosan biaya. Kemudian ada analisis varian, yaitu pada analisis varian penjualannya meliputi anggaran dan realisasi penjualan Kota Malang, Batu, dan Bali. Pada Pia Cap Mangkok varian kacang hijau dan sejenisnya juga varian durian bersifat imaterial, kurang dari 5%. Akan tetapi juga perlu untuk menganalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab terjadinya. Selain itu, penerapan anggaran penjualan oleh usaha Pia Cap Mangkok ini dapat dikatakan cukup berhasil karena penyimpangan yang terjadi tidak melebihi batas toleransi yang wajar. Kemudian ada pada analisis varian bahan baku, varian termasuk ke dalam varian yang menguntungkan.
atau terjadi efisiensi karena harga satuan per bulan untuk realisasi lebih rendah daripada harga anggaran dan harga beberapa bahan baku lebih rendah karena membeli dalam satuan yang banyak. Pada analisis varian tenaga kerja langsung, realisasi lebih kecil daripada anggaran standar, namun tetap menghasilkan laba. Dari hasil pengamatan, data dan informasi yang telah diperoleh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Menggunakan forecasting atau metode least square merupakan salah satu metode kuantitatif atau statistika yang memanfaatkan data time series dengan analisis trend projection atau proyeksi kecenderungan. Sebagai proyeksi kecenderungan, berdasarkan nilai musiman yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun. 2. Pengawasan secara intensif dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan profesional sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan anggaran dan sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan. Dan yang ketiga, melakukan perencanaan yang sistematis ini membuat semua bentuk usaha yang sudah disusun secara terstruktur sesuai dengan rencana usaha atau mencapai target penjualan dari Pia Cap Mangkok. Adapun rekomendasi yang bisa kami berikan yaitu melakukan penerapan marketing strategi, yaitu interaktif marketing untuk menarik banyak pelanggan atau audiens lebih luas, sehingga tingkat penjualan produk dapat meningkat dengan menggunakan metode timbal balik antara konsumen dengan perusahaan yang diartikan sebagai strategi pemasaran yang melibatkan saluran komunikasi dua arah, konten yang menarik sebagai medianya. Kedua, menggunakan metode influencer marketing untuk memasarkan produk lewat review para influencer yang dapat berhasil menggiring opini konsumen untuk membeli Pia Cap Mangkok tersebut. Ini menjadikan strategi yang efektif untuk saat ini. Dan yang ketiga yaitu tetap mempertahankan resep lama dengan pembuatan bakpia secara manual atau homemade. Namun, dengan sentuhan modern di dalamnya, menciptakan inovasi baru pada produk yang dijajakan untuk menambah daya jualnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.